Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktek dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora akan share salah satu tugas yang harus saya emban, yaitu tentang melakukan pendampingan individu pertama. Dalam hal ini, saya melakukan pendampingan individu pertama di SMA Negeri 1 Ngawen dengan CGP, calon guru penggerak Ibu Martika Utami. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama Angkatan 7 di SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Tema pendampingannya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian sebagai fokusnya yang pertama adalah diskusi tentang belajar daring. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Durasi pendampingan adalah 4 kali 45 menit atau 4 jam pelajaran. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah, sebagai skenario pendampingan individu yang pertama ini dibagi 4, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir serta bagian laporan. Tapi sebelum bagian awal ada tahap-tahap persiapan yang harus dilakukan oleh seorang PP. Yang pertama adalah harus deal waktu tentang PP dan CGP, kapan pelaksanaannya, yang antar waktu ini sudah ditentukan oleh dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian mendapatkan SK tugas atau perintah tugas gitu dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal, yang pertama ketika kita datang di suatu tempat atau di suatu tempat yang baru, tentu yang pertama kita harus kulon dulu. Yang pertama yang kita hadapi saat itu adalah sebagai Bapak Satpam. Bapak Satpam yang tugas di awal, gitu ya, di awal masuk area SMA Negeri 1 Ngawen. Kemudian setelah dipersilahkan oleh Bapak Satpam, diterima oleh Bapak Ibu Guru Piket. Bapak Ibu Guru Piket yang mengantarkan kita ke CGP atau calon guru penggerak dan juga penghadapan dengan Bapak Kepala Sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, di bagian awal ini durasi waktunya 20 menit. Yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Karena kita sudah 1 kali ketemu di CGP dengan CGP, yaitu pada lokakarya orientasi. Kemudian juga ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah saat lokakarya orientasi juga. Karena Bapak Kepala Sekolah juga diundang saat lokakarya orientasi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang fokus pendampingan. Fokus pendampingan yang sudah saya cantumkan di bab awal tadi. Kemudian PP dan memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah PP memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pendampingan individu oleh CGP. Kemudian pengajar praktek atau PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa saja yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan. Dan PP kemudian meng-cross-check berdasarkan hasil jawaban tadi dengan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring.
CGP. Selanjutnya, PP mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama bersama fasilitator. Karena fasilitator yang membina CGP untuk jalur angkatan udara sebagai daringnya. Kemudian PP adalah yang jalur angkatan darat sebagai luringnya. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah. Bagaimana dukungan dari kepala sekolah, bagaimana dukungan dari teman sejawat, bagaimana dukungan warga sekolah yang lain, maupun bagaimana dukungan dari siswa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pada bagian inti pertama adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Waktunya adalah 30 menit. Nah, ini melakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini. Nah, untuk yang A, pertanyaan A adalah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan dan terjadi, atau belum terjadi, atau mungkin bahkan tidak terjadi. Macam-macam kekhawatiran yang dirasakan, dituliskan. Kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud dalam pembelajaran pertama di bulan pertama ini. Nah, ini yang sudah terwujud harapan-harapannya, dan harapan-harapan ke depan yang mungkin terwujud, mungkin sedang proses, atau mungkin tidak terwujud. Kemudian apa saja harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Nah, ini tadi harapan-harapan baru yang akan kita atau Bapak Ibu CGP laksanakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring. Menyita waktukah? Mengganggu pelajaran-kah? Nah, seperti itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua adalah tindak lanjut hasil pembelajaran. 30 menit juga waktunya. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan mengajukan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah apa saja pembelajaran yang baik Bapak Ibu lakukan dengan modul filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana responnya peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana dengan pula Bapak Ibu melihat respon tersebut. Kemudian selanjutnya adalah apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki. Yang sudah baik dijelaskan, yang perlu diperbaiki dijelaskan. Kemudian yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas. Apakah sudah di ruang jawabannya itu tadi dituangkan di ruang refleksi 2 mingguan. Tuliskan progres pembelajaran dalam jurnal refleksi yang terdapat di LMS. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuatan kerangka portofolio. Pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP agar membuat portofolio. Berikan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi dari CGP sehingga pembimbing yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan portofolio digital. Di sini kita dianjurkan untuk menggunakan Google Sites. Dan sudah bagaimana penggunaannya sudah dibahas di lokakarya orientasi. Kemudian yang kedua adalah komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital. Kemudian adalah seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat. Dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Jadi panduan sudah diterangkan di lokakarya orientasi, sudah siapkan dari Bapak Ibu guru CGP praktek membuat portofolio digital. Kegiatan awal mulai guru penggerak
pendidikan guru penggerak ini sampai kegiatan akhirnya nanti. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya yang keempat adalah peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Proses pendampingan ini pengajar praktek mengajak guru penggerak berdiskusi untuk mengetahui peta posisi, dan hasil peta posisi itu menjadi dasar bagi CGP dalam merencanakan pengembangan dirinya dan orang lain sesungguhnya. Guna untuk pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi apa yang sudah Bapak Ibu jelaskan, berikan alasan. Ini adalah kompetensi guru penggerak yang sedikit berbeda dengan kompetensi seorang guru biasa. Kemudian yang kedua adalah kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan, jelaskan juga alasannya. Kemudian setelah Anda mengetahui umpan balik dari ekosistem sekolah, apakah ada perubahan rencana Anda? Dan apa perubahan itu? Setelah mencermati umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan seperti ada perubahan apa tidak? Kemudian rencananya di mana yang akan dirubah? Kemudian berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP Anda. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan waktunya 10 menit, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Dengan pertanyaan, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi ini? Nah, terus kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan oleh pengajar praktek berikutnya. Terus kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Kemudian jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka harus ada catatan yang harus diisi di jurnal komunikasi dalam LMS yang dilakukan oleh pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Ada dua versi, yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Dalam versi online yaitu mengisi jurnal pendampingan, kemudian yang kedua adalah mengisi daftar hadir, dan yang ketiga adalah rencana pendampingan selanjutnya yang itu dituliskan di dalam RMS. Kemudian yang versi manual yaitu daftar hadir pendampingan, kemudian adalah bukti kehadiran pendampingan dan dokumentasi pendampingan. Versi manual ini nanti dikumpulkan saat menjelang lokakarya. Saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi dalam pendampingan individu pertama angkatan 7 di SMA Negeri 1 Ngawen. Ini adalah ketika penghadapan antara CGP dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada menghadap khusus dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau adalah guru penggerak angkatan pertama dari Kabupaten Kebumen yang ditugaskan di SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Jauh. Kemudian ini adalah dokumen saat beliau CGP mengerjakan portofolio digital dengan Google Sheets. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin bahwa sharing ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kritik yang membangun sangat dan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.